Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan kita sampai kepada makalah yang ke-10. Wal maqalatul asyirata, dan makalah yang ke-10. Amba di zuhud, amba di zuhadi, wahum alladzina taqarud dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Man aznaba zamban ay tahammalahu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yaprahu bitahammulihi fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabqi li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullaha ta'ala lizalika. Wa man ata'a wa huwa yabki hayaan minallahi ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilkat ta'at fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku ay yafrahu ghayatal farahi li husuli matlubihi wa huwa afwallahi ta'ala. Nah, ini membicarakan tentang pertama orang zuhud, kemudian membicarakan tentang orang yang berlaku dosa, ya, kemudian bicara tentang orang yang taat. An ba'diz zuhadi, dari sebagian ulama zuhud, dari sebagian ulama zuhud. Wahum alladzina taqarud dunya, dan mereka yaitu ulama zuhud, orang-orang yang menganggap sepele dunia. Dunia itu dianggap sepele. Walam yubalu biha, dan tidaklah mereka peduli dengan dunia. Mereka tidak peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Qadra daruratihim. Bahkan akan tetapi tetap sih mereka, ya, tetap butuh pada dunia. Akhadhu minha, mereka mengambil daripada dunia qadra daruratihim, sekedar kebutuhan daripada mereka, sekedar kebutuhan yang mendesak. Artinya dia mengambil dunia itu hanya sekedar bisa hidup dan bisa melakukan ibadah. Tidak serakah, tidak tamak terhadap dunia.
Nah, itu adalah orang-orang yang zuhud. Jadi mereka itu juga mengambilnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh agama. Mengambil dunia hanya sekedarnya saja untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa beribadah. Man aznaba zamban, barang siapa yang berbuat dosa akan satu dosa. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, ai tahammalahu, maksudnya barang siapa yang menanggung dosa, wa huwa yadhaku, dan dia tertawa. Menanggung dosa, dia tertawa. Ai wal halu, maksudnya hal annahu yaprahu bitaham mulihi, bahwasanya dia bergembira dengan menanggung dosa. Dia berbuat dosa, dia senang banget, gembira, tertawa-tawa, tuh ya. Wa innallaha yudkhiluhun nar, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Allah akan memasukkan orang yang bergembira dengan berbuat dosa, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Wa huwa yabki, dan dia menangis. Dia menangis. Li'anna haqqahu, karena bahwasanya mesti terhadap dia. Ai yandama, mestinya dia menyesal berbuat dosa, tapi dia tidak menyesal berbuat dosa, malah gembira, malah girang, tertawa-tawa, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa yastaghfirullaha ta'ala lizalika, dan mestinya dia meminta ampun, memohonkan ampun kepada Allah bagi yang demikian itu. Dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, mestinya begitu, menyesal dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita selalu memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang maksum, orang yang terpelihara dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Seorang nabi dan rasul yang menduduki tingkat yang paling tinggi, yaitu ulul azmi, dengan keistimewaan dan keutamaan rasul. Beliau saja masih beristighfar, masih memohonkan ampun kepada Allah. Satu riwayat mengemukakan bahwa beliau memohonkan ampun kepada Allah 70 kali sehari. 70 kali sehari. Dan satu riwayat yang lain, beliau memohonkan ampun kepada Allah, beristighfar 100 kali sehari. 100 kali sehari.
Ini buat pembelajaran buat kita selaku umatnya. Pembelajaran buat kita selaku umatnya agar kita selalu memohon ampun kepada Allah. Bisa jadi walaupun kita tidak merasa berbuat dosa, tapi bisa jadi tanpa kita sadari bahwa kita berbuat dosa. Sering gitu. Sering, entah itu dosa besar atau dosa kecil. An insanu mahalul khata'i wa nusyan. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa, tempatnya untuk berbuat dosa. Enggak ada manusia yang luput dari dosa. Al insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat dosa, berbuat salah dan lupa. Maka mestinya kita menjadikan Rasul sebagai contoh, beristighfar minimal 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Kenapa kita mesti lakukan? Kalau kita bandingkan terhadap Rasul, maka kita ini nggak ada apa-apanya. Kan kita nggak dijamin Allah masuk surga. Kita tidak dibimbing oleh Allah langsung. Masa Rasul aja beristighfar kita kagak? Kan gitu ya Kom. Emang hebatan mana antara kita dengan Rasul? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah kemukakan, dan bertobatlah kepada Allah semuanya. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah semuanya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia. Khususnya beruntung dan berbahagia di akhirat. Bertobatlah kalian agar kalian beruntung. Allah yang perintahkan melalui surat An-Nur. Ya. Biasakanlah kita untuk selalu bertobat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, pintu tobat selalu terbuka. Pintu tobat selalu terbuka. Selama kita tidak melakukan dosa yang memang dilarang oleh Allah, yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Apa? Kemusyrikan. Jelas kalau kemusyrikan tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Dosa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan, pasti Allah tetap buka pintu ampunan, pintu taubat. Pintu taubat selalu terbuka. Pintu taubat selalu terbuka. Selama kita masih hidup. Wa huwal ladzi yaqbalu taubah an ibadihi wa yafu anisya'iat wa ya'lamu ma tab'alun. Nah, ini ada di surat Asy-Syura ayat yang ke-25. Wa huwal ladzi yaqbalu taubah, dan dia, maksudnya Allah, dan dia yakni Allah yang akan menerima taubat an ibadihi, daripada hamba-hambanya. Allah yang menerima taubat. Wa yaqu anisya'iat, dan menerima maaf daripada as-sayyi'at, menerima pemaafan daripada berbagai macam kesalahan.
Makanya wa yafu anni syai'at, dan mohon maafkanlah daripada kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui. Kadang diri kita enggak tahu kalau kita berbuat dosa, tapi Allah tahu. Kadang diri kita enggak sadar kalau kita berbuat dosa, tapi Allah Maha tahu. Wa huwal ladzi yaqbalu taubat an ibadihi, dan dialah Allah yang akan menerima taubat dari hamba-hambanya. Karena itu selalulah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakimah. Innama taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat, ya, sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah. Allah menerima taubat lilladzina ya'maluna su' bijahalatin, bagi orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan, yang mereka mengerjakan kesalahan bijahalatin, dengan tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa. Dia enggak tahu bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan haram. Dia enggak tahu. Summa yatubuna min qaribin, kemudian dia bertobat. Mereka bertobat dalam waktu yang dekat. Mungkin ada orang yang ngasih tahu, ya, kepada orang tersebut bahwa dia melakukan dosa, berbuat maksiat. Ya. Jadi dia kan melakukan perbuatan dosa karena nggak tahu itu adalah dosa. Nah, kemudian dia segera bertobat. Mereka setelah mereka bertobat. Nah, yang begitu tuh tobatnya diterima. Pertama, dia nggak tahu karena itu perbuatan dosa. Yang kedua, dia bertobat dengan sesegera mungkin. Yang model begitu, maka Allah terima taubatnya. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka adalah Allah yang menerima taubat atas mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui, hakiman lagi maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Allah tidak zalim. Allah akan memberikan ganjaran kepada manusia sebagaimana apa yang mereka lakukan, kagak ditambahin, kagak dikurangin. Kan gitu ya, kok. Maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Ya udah deh, kalau bahasa kita nih, dia melakukan dosa karena dia bodoh. Dia melakukan dosa karena dia nggak tahu kalau itu dosa. Nah, udah diampuni oleh Allah. Yang demikian itu adalah bijaksana, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Aja dulu ya, Kong, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Jika
jika kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Intinya adalah tingkatkan keimanan kita, takwa kita, dan jangan lupa ikuti Kanjeng Nabi, selalu beristighfar tiap hari. Kanjeng Nabi 70 kali beristighfar, bahkan 100 kali. Dan kita juga harus mengikuti beliau. Minimal kita beristighfar 70 kali atau 100 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat